Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman la yunsa, ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-ma'asi fi amril jahiliyah wa la yukaffaru sahibuha birtikabiya illa bisyirki. Bab tentang kemaksiatan itu termasuk dari amril jahiliyah, termasuk dari ajaran-ajaran kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha, dan pelakunya tidak dikeluarkan dari Islam, ya, tidak dikafirkan illa bisyirki, kecuali syirik, kecuali kalau orang itu melakukan kesyirikan. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah, engkau orang yang masih melakukan kebiasaan atau hal-hal yang bersifat jahiliyah. Dan wa qaulillahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru, sungguh Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, dosa yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni ma duna dzalika liman yasha, dosa selain itu, dosa selain dosa syirik, liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Jadi bab ini atau hadis yang ada dalam bab ini menjelaskan bahwa pelaku kemaksiatan itu bukan kemudian dikeluarkan dari Islam. Bahkan pelaku dosa besar pun itu tidak dikeluarkan dari Islam. Dia statusnya tetap muslim, dia tidak kemudian langsung menjadi musyrik kafir karena melakukan dosa besar. Ini sangat jelas sekali. Al-Imam Bukhari membuat bab ini, berbeda dengan kelompok lain yang mengatakan kelompok lain itu ada kelompok dari Islam yang dia berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu syirik. Orang yang melakukan dosa besar itu kafir. Nah, ini terlalu berlebihan. Karena Ahlussunnah wal Jamaah sendiri melalui hadis, melalui Al-Quran itu berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar itu la yukaffar, tidak dikafirkan dan tidak dianggap keluar dari
Islam, kecuali kalau dia melakukan dosa besar syirik, maka dia sudah tidak muslim lagi. Wa bisanadina wa sanadi masyayikhina al-muttasila ila al-imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari qala haddathana Sulaiman ibn Harb qala haddathana Syu'bah an Wasil al-Ahdab an al-Ma'rur ibn Suwaid qala laqitu Abu Dzarrin. Jadi dari Ma'rur bin Suwaid, dia berkata, saya bertemu Abu Dzar al-Ghifari bir Rabadah. Rabadah itu daerah di sekitar Madinah sana. Bir Rabadah. Kata Ma'rur bin Suwaid, aku bertemu Abu Dzar di Rabadah. Wa alaihi hullatun. Dia memakai 2 lembar kain, jadi kain atas dan kain bawah gitu ya. Hullah ya. Jadi hullah itu ibarah an qit'atain. Hullah itu adalah ungkapan 2 bagian pakaian atas dan bawah. Cara saiki ya sarung sampai kelambi ngene hullah. Wa ala gulami hullah. Dan pelayannya atau budaknya juga memakai 2 helai kambing. Kok kambing? Kain. 2 helai kain. Nah, kebiasaan budak pelayan dulu itu hanya memakai 1 helai kain pakaian saja. Ya, cara kini biasanya uti-uti, cara Malang ya uti-uti lah cara Malang. Di cuma pakai 1 helai kain, yaitu perut ke bawah, atas ini biasanya tidak pakai pakaian. Ternyata Abu Dzar ini dia berpakaian ya, dan budaknya juga dia berikan pakaian yang sama seperti dia. Fasaltu an dzalik. Kemudian Ma'rur bin Suwaid bertanya kepada Abu Dzar. Saya bertanya tentang itu. Kenapa kok budaknya juga pakaiannya rapi? Ya pakaiannya lengkap sama kayak Abu Dzar al-Ghifari itu. Faqala, Abu Dzar menjawab, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Saya ini dulu pernah mencaci maki, mengejek seseorang ya. Dan saya ejek ibunya. Dalam sebuah riwayat, anna ar-rajul al-madhkur alladhi ayyarahu Abu Dzar wa Bilal. Ada yang mengatakan, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya yang diejek oleh Abu Dzar ini adalah Bilal. Dan ibunya itu diejek orang yang berkulit hitam. Ya ibn Sawad, ya ibn Sauda. Hai orang hitam. Hai anak orang hitam. Setelah kejadian itu baru kemudian Rasulullah SAW ini matur ke Rasulullah. Baru Rasulullah memanggil Abu Dzar, syatamta Bilalan wa ayyartahu bisawadi ummih. Apakah kamu mencaci maki Bilal dan kamu mencaci maki ibunya, bosnya kamu katakan dia putranya orang hitam? Qala na'am. Abu Dzar menjawab ya. Nah, ini baru kemudian Rasulullah SAW ya,
mengatakan inna kamruun fika jahiliyah. Ya Abu Dzar, faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar ini ya memakaikan budaknya dua helai pakaian sama seperti yang dia pakai. Ketika ditanya oleh Ma'rur bin Suwaid, Abu Dzar ngaku, saya dulu pernah mencaci maki orang dan ibunya sekaligus ibunya. Faqala lin Nabi, kemudian Rasulullah memanggilku. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bertanya kepadaku, ya Abu Dzarrin, a'ayyartahu bi ummih, apakah kamu mencaci maki dia dengan ibunya? Inna kamruun fika jahiliyah, kamu orang yang masih melakukan ajaran atau kebiasaan orang jahiliyah. Masih ada, kamu itu kebiasaan jahiliyahnya masih ada. Jadi termasuk maksiat, termasuk mencaci maki, apalagi mencaci maki orang tua. Mencaci maki orang tua orang ya, itu termasuk adat kebiasaan jahiliyah. Makanya dalam hadis yang lain itu Rasulullah melarang, janganlah kalian ini mencaci maki ayah kalian. Para sahabat tanya, masa kami mencaci maki ayah kami? Ya, kamu mencaci maki ayahnya orang lain, lalu orang lain mencaci maki ayahmu, itu sama halnya kamu mencaci maki ayahmu sendiri. Cara biasa nih sampein cilik biyen lak sering ilo-iloan kan. Yo, ilo-iloan. Oh, anake tahu. Soalnya bapaknya dodol tahu. Oh, anake pentol. Akhirnya itu nggak boleh mencaci maki ayah orang lain. Akhirnya orang lain itu mencaci maki ayah kita. Itu sama halnya kata Rasulullah, kita mencaci maki ayah kita sendiri. Kaol. Itu termasuk kebiasaan jahiliyah. Ya Abu Dzarrin, a'ayyartahu bi ummih, kata Rasulullah, Abu Dzar, apa kamu mencaci maki dia dan juga ibunya? Inna kamruun fika jahiliyah, kami itu orang yang masih ada kebiasaan jahiliyah. Ikhwanukum khawlukum. Nah, ikhwanukum maksudnya fil Islam, saudara kalian fil Islam ya, karena kita sama-sama saudara min jihati Adam ya, karena kita sama-sama putra atau anak keturunan Nabi Adam. Khawlukum ay khadamukum aw abidukum. Ikhwanukum khalukum. Saudara kalian, pelayan kalian, ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka berada dalam kekuasaanmu. Faman kana akhu tahta yadihi, dimaksud Rasulullah, ikhwanukum khalukum, ya budakmu, pembantumu, ya, itu juga saudaramu. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah jadikan mereka itu di bawah kekuasaanmu. Faman kana akhu tahta yadihi, siapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya, falyut'imhu. Apa? Falyut'imhu, hendaknya dia memberi makan. Mimma yakulu, dari apa yang dia makan sendiri. Jadi kalau punya pelayan, kalau punya budak yang berada dalam kekuasaannya, iku mangane podo. Kayak ono mangan kasih makan seperti apa yang kamu makan, dari apa yang kamu makan. Wal yulbisu mimma yalbas, hendaknya dia kenakan pakaian kepada dia seperti yang dia, atau mimma yalbas, dari apa yang dia pakai. Makanya tadi budaknya Abu Dzar ini pakaiannya sama dengan Abu Dzar.
Karena dia pernah didhawuhi Rasulullah seperti ini ketika dia mencaci maki siapa? Bilal bin Rabah. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum. Jangan membebani mereka apa yang bisa mengalahkan mereka. Maksudnya apa? Mereka tidak kuat, tidak mampu. Jangan membebani mereka terhadap sesuatu yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Jika kalian ini membebani mereka, memberi tugas kepada mereka, memberi tugas gitu ya, beban itu, fa'inuhum, bantulah mereka. Makanya ini yang membuat Abu Dzar Al-Ghifari mengenakan pakaian 2 helai dan budaknya juga dia kasih pakaian 2 helai agar sama seperti dia. Ketika ditanya, kenapa kok seperti itu? Iya, saya pernah didhawuhi Rasulullah seperti ini karena Abu Dzar Al-Ghifari dulunya pernah mencaci maki Sayyidina Bilal bin Rabah dengan ibunya tadi itu. Nah, mencaci maki ini ya dosa, tapi tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah nggak nyuruh syahadat lagi. Nah, kalau keluar dari Islam kan Rasulullah nyuruh syahadat. Ternyata Rasulullah tidak memerintahkan Abu Dzar Al-Ghifari ini membaca syahadat lagi. Ya berarti dia tidak keluar dari Islam. Hanya saja itu tadi. Nah, sampean ya gitu. Sampean kalau besok punya santri, punya pembantu, punya sopir, kalau sampean makan ya, makan misalnya mau pergi khususnya ini makan di warung, sampean ngajak pembantu sampean ngajak sopir sampean, atau sampean ngajak santri sampean, atau sampean ngajak siapapun tahta aidikum, berada dalam kekuasaan sampean itu, bisa ngajak mangan pisan. Ojo kemudian sampean ngapunten ya wae sebetulnya sih aneh kok. Kaya ngomongane gus-gus nom-nom itu sering sekali santri dalam, sopir ketika beliau makan di restoran, santri ini sing ngetutno ambek supire gak melok mangan, utawa mangan tapi nang jopo bayaran ojo wis jak mangan Pak. Kanjeng Nabi ku sering kok ketika dapat makanan makan bareng bersama para sahabat. Jadi orang meskipun mulia dan dimuliakan tapi tetap juga memuliakan orang lain. Ini ajarannya Islam ya seperti ini. Di kita satu hadis dapat banyak pelajaran selain bahwa orang yang melakukan dosa itu tidak dikafirkan. Jadi sama iling-iling, sama inget-inget ini. Zaman bisu misalnya tadi bos, punya karyawan banyak, besar, punya PT misalnya. Itu tadi, sama ingat hadis sini bahwasanya faman kana akhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yalbashu wal yulbishu mimma yalbas. Babun wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Nah, ini juga bukti bahwa orang yang melakukan dosa, terlebih dosa besar, itu juga masih dianggap Islam atau beriman, tidak keluar dari Islam. Nah, ini hadis apa dalil Quran ini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina,
Nah, jikalau ada dua kelompok atau dua kelompok dari golongan orang-orang yang beriman, iqtatalu, konflik, ya, bertengkar, fa aslihu bainahuma. Iqtatalu, konflik, bertengkarnya itu sudah mendekati pada al-qatl, pembunuhan. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah keduanya. Fasammahumul mu'minin. Rasul Allah menyebut masih mukminin, yaitu orang-orang yang beriman. Berarti kan sih gak metu teko Islam, tidak keluar dari Islam kan gitu. Ini bukti bahwa pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Wabi ilai qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak qala haddatsana Hammad ibn Zaid qala haddatsana Ayyub wa Yunus anil Hasan anil Ahnaf ibn Qais qala dhahabtu li ansura hadha ar-rajula. Jadi Ahnaf bin Qais, ya, mengatakan dhahabtu li ansura hadha ar-rajula, saya pergi untuk menolong teman saya ini. Falakiyani Abu Bakrah, kemudian saya bertemu dengan Abu Bakrah. Faqala aina turid, Abu Bakrah tanya, mau kemana kamu? Qultu, saya menjawab, ansuru hadzal rajula, saya ingin menolong orang ini. Ar-rajula di sini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah riwayat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia ingin menolong, dia ingin membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena dalam bab fitan itu lafalnya uridu nasrata ibni ammi Rasulillah, saya ingin menolong anak paman Rasulullah. Nah, itu ketika di peperangan Jamal. Perang Jamal itu kan perang antara kelompoknya Sayyidina Ali dan kelompoknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Karena salah paham saja. Salah paham, dan sebetulnya tidak terjadi peperangan karena malam itu sudah selesai. Malam itu sudah selesai, ada perjanjian, tapi ternyata ada pihak ketiga yang tidak ingin orang Islam ini damai. Jadi ketika misalnya sudah kalau dua kelompok ini sudah berada di medan perang, besok mau perang, malamnya ini sudah ada kesepakatan damai. Oke, permintaan dari pihak Siti Aisyah diterima oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keinginan-keinginannya, karena saat itu begini, perang Jamal itu terjadi pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Dari pihak Siti Aisyah menginginkan Ali bin Abi Thalib yang saat itu menggantikan Utsman bin Affan menjadi khalifah, itu mengungkap dulu, mencari dulu siapa pembunuhnya Sayyidina Utsman. Agar apa? Agar tidak nanti semakin sering terjadi pembunuhan terhadap pemimpin. Karena kejadian Sayyidina Umar yang sudah dibunuh, Abu Lulu Al-Fairuz, dan kemudian pemimpin yang berikutnya Utsman bin Affan juga dibunuh. Dari pihak Siti Aisyah minta Ali bin Abi Thalib agar mencari tahu, menyelidiki siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Agar apa? Agar tidak terjadi pembunuhan terhadap pemimpin. Sedangkan Sayyidina Ali, karena saat itu sedang konflik politik, ya, beliau ingin slow down dulu, beliau ingin damai dulu dengan siapapun. Kalau dia sudah mendapatkan suaka politik yang begitu banyak, dukungan yang begitu banyak, baru kemudian dicari. Karena saat itu Sayyidina Ali ya berpendapat seperti itu karena konflik politik belum, suasana politik masih belum stabil saat itu. Kalau Sayyidina Ali mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman, ini nanti bakal ada konflik-konflik dari orang-orang yang tidak
pro kepada Sayyidina Utsman. Jadi serba salah memang. Ya apa ket biyen itu jenenge politik itu mesti ruwet. Akhirnya terjadilah itu ketegangan itu, dan ketika malam sudah ada perjanjian, oke, Sayyidina Ali mengabulkan permintaan dari kelompok Sayyidina Aisyah akan mengungkap pembunuh Sayyidina Utsman. Namun kemudian ini pihak ketiga tidak mau, mereka damai. Diseranglah kelompok Sayyidina Ali malam itu. Nah, kelompok Sayyidina Ali menganggap loh sudah damai, kok diserang, berarti melanggar perjanjian. Maka besok paginya diserang balik kelompok Sayyidina Aisyah. Loh, katanya sudah damai tadi malam, kok nyerang? Nah itu loh. Makanya orang Islam ini, ngapunten, mohon maaf, untuk damai itu cepat, tapi hati-hati. Ada orang-orang yang tidak suka ketika kita ini berdamai. Ket biyen iki ana wong-wong sing gak seneng Islam ini kuat. Pasti itu tadi ada pihak ketiga yang seperti itu. Yang ingin umat Islam ini konflik dan saling bunuh membunuh. Abu Bakrah tanya kepada Ahnaf bin Qais, kemana kamu? Ahnaf bin Qais menjawab, saya ingin menolong orang ini, Sayyidina Ali. Qala irja', pulang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima, ketika dua orang Islam bertemu dengan membawa dua senjatanya, dua pedangnya, ispodo gowo senjatai, yang satu sudah bawa senjata, yang satu sudah bawa senjata. Kata Rasulullah, idzal taqal muslimani bisayfayhima, ketika dua orang muslim bertemu dengan dua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu di neraka. Fakultu, lalu saya tanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Rasul, iya kalau yang membunuh di neraka, pantas. Lah kok yang dibunuh juga di neraka? Qala, kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, karena dia juga menginginkan membunuh saudaranya. Hanya saja dia terbunuh dulu. Harus depan dengan dua senjata masing-masing. Berarti kan ini sudah punya niatan saling membunuh. Berbeda kasusnya kalau misalnya dia itu yudafi'u an nafsih, dia membela dirinya sendiri. Contoh misalnya ada orang bawa senjata, bawa celurit, bawa pedang, masuk rumah sampean mau menjarah, mau mengambil harta sampean misalnya, ngerampok lah pokoknya. Atau sampean dibegal, naudzubillah min dzalik misalnya. Di tengah jalan ada orang mau begal. Nah, sampean kan enggak bawa senjata. Nah, sampean mau melawan. Sampean melindungi diri sampean, yudafi'u an nafsi. Sampean melindungi diri sampean. Maka terus kemudian sampean melindungi diri sampean, dan ternyata sampai orang yang membawa senjata itu sampean bunuh. Maka bagaimana seperti ini? Oh tidak. Itu tidak dihitung membunuh, karena dihitung membela diri. Karena apa? Karena dari awal tidak ada niatan membunuh. Tapi sampai niatnya itu membela diri. Dalam membela diri itu ternyata sampai ya karena itu tadi, orang ini bahaya, sampean akhirnya membunuh dia. Maka ini bukan yang dimaksud pada hadis ini. Paham ya?
beda case-nya. Kalau tadi sudah saling bertemu membawa celurit masing-masing, membawa senjata pedang masing-masing, pisau masing-masing. Ini kan sudah niatan membunuh, ya kan? Kalau yang kedua, yang kasus yang kedua, dia nggak bawa senjata, dia diam di rumah atau dia di perjalanan, lalu kemudian ada orang yang menghunuskan senjata kepada dia untuk mengambil hartanya. Dia membela diri terus sampai kemudian orang ini bahaya kalau tidak dibunuh. Maka orang yang membela diri ini sampai membunuh begal tadi itu, perampok tadi itu. Maka ini bukan yang dimaksud dari hadis yang al-qatil fal-qatil wal maqtul finnar. Paham ya? Bahkan kalau misalnya sampean terbunuh ketika sampean membela diri, fa anta syahidun. Nah, ini Rasulullah pernah ditanya, hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah, ja rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang ke Rasulullah, faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aita in jaa rajulun yuridu akhdha mali. Bagaimana menurut jenengan kalau misalnya ada orang yang datang mengambil hartaku? Faqala la tu'ti malak, la tu'tihi malak. Jangan kasih hartamu. Qala ara'aita in qataltani, ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau dia memaksaku dan menyerangku? Rasulullah menjawab, qatilhu, lawan dia. Ara'aita in qatalani, kalau dia membunuhku bagaimana? Anta syahidun, fa anta syahidun, kamu syahid. Syahid akhirat maksudnya. Yang dia maktul zulman, dia terbunuh dalam keadaan terzolimi. Dia syahid dunia. Maksudnya syahid dunia itu syahid akhirat, mohon maaf. Maksudnya syahid akhirat itu ketika di akhirat nanti dia bersama orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Tapi di dunia dia tetap jenazahnya diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Bukan seperti jenazahnya orang-orang yang dia jihad fisabilillah, yang nggak perlu dimandikan, langsung dikuburkan dengan darah-darahnya, dengan pakaian itu. Enggak seperti itu. Karena dia maksudnya fa anta syahidun, syahid fil akhirah. Kemudian orang tadi bertanya, ara'aita in qatalahu, ara'aita in qataltuhu. Bagaimana kalau misalnya saya yang membunuh dia? Perampok tadi itu. Kata Rasulullah, huwa finnar, dia di neraka. Jadi case-nya beda. Orang yang dia membela diri, membela kehormatannya, itu tidak masuk pada hadis yang tadi fal qatil wal maqtul finnar. Karena memang motifnya itu berbeda. Pada awalnya berbeda. Paham ya? Babun zulmun duna zulmin. Bab zalim yang bukan zalim. Maksudnya apa? Jadi zalim itu ono sing zalim, zalim yang mengeluarkan orang yang melakukan kezaliman itu dari Islam. Ada zalim yang tidak mengeluarkan pelakunya ini dari Islam. Wa bilai qala haddatsana Abul Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil qala wa haddatsani Bishr ibnu Khalid Abu Muhammad al-Askari qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Alqamah an Abdullah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Jadi ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka dia akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Keamanan maksudnya ya dia ini tetap dalam keadaan iman,
wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika para sahabat mendengar bahwasanya turun ayat ini, siapa dari kami yang tidak melakukan kezaliman? Qala ashabu Rasulillah, kemudian para sahabat ini bertanya, ayyuna lam yazlim. Dalam riwayat yang lain, ayyuna lam yalbis imanuhu bizulmin. Rasul, siapa dari kami yang tidak pernah melakukan kezaliman? Rasul, semuanya pernah melakukan kezaliman. Terus kalau misalnya kami ini tidak mendapatkan al-amnu itu maksudnya adalah keamanan dari khulud finnar, keamanan dari tinggal selama-lamanya di neraka. Jadi al-amnu di sini adalah al-amnu minal khulud finnar. Jadi orang yang dia punya iman atau orang yang beriman dan tidak menyampurkan keimanannya dengan kezaliman, maka dia tidak mungkin masuk neraka selama-lamanya. Nah, para sahabat kemudian bertanya, siapa dari kami yang tidak melakukan kezaliman? Semua pernah melakukan kezaliman kan gitu. Hal yang kecil saja kan kezaliman itu. Para sahabat bertanya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dalam riwayat yang lainnya. Rasulullah itu menjawab, atau fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu kemudian Allah menurunkan inna syirka la zulmun azim. Rasulullah dalam riwayat yang lain Rasulullah menjawab, laisa bidzaka ala tasma'una ila qauli Luqman. Bukan seperti itu maksudnya, bukan semua zalim yang dimaksud di situ. Tidakkah kalian mendengarkan ucapan Sayyidina Luqman dalam surat Luqman itu, inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini orang-orang ekstremis, kelompok-kelompok ekstremis ini, kelompok-kelompok yang keras ini, dia mengatakan bahwasanya dosa kezaliman itu adalah syirik. Akhirnya apa? Akhirnya menganggap orang-orang yang melakukan dosa itu orang-orang yang keluar dari Islam dan boleh dibunuh. Makanya ono sing ngebom diskotik, ya kan? Ono orang yang ngebom diskotik, kayak biyen kayak bom Bali itu, ini kan dibom kan diskotik. Mereka menganggap, oh ini meskipun Islam tapi dia melakukan kemaksiatan, dia syirik, musyrik, keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, halal darahnya dibunuh, bahaya kan? Dan mereka mengambil dalil ayat ini, inna syirka la zulmun azim. Mereka anggap bahwasanya zalim itu adalah syirik. Padahal ayatnya inna syirka la zulmun azim, bukan inna zulma la syirkun. Kezaliman itu adalah kesyirikan, bukan seperti ayatnya. Tapi inna syirka la zulmun azim, kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Bukan kezaliman yang besar itu adalah syirik. Dosa besar adalah syirik, bukan itu ayatnya. Tapi inna syirka la zulmun azim. Ini paham ya? Ini salah satu materi pasca sarjana loh di UIN Sunan Ampel, ayat ini tentang moderasi beragama. Ayat ini tak pakai pijakan. Karena orang-orang ekstremis itu, kelompok-kelompok ekstrem itu sering sekali menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk melegalkan tindakan-tindakan ekstrem mereka. Nah, ini salah dalam istidlal, salah dalam mengambil dalil, salah dalam memahami dalil. Inna syirka la zulmun azim. Wah, ini loh dalilnya, inna syirka la zulmun azim. Bahwa dosa besar itu syirik, kata mereka. Keliru. Macam ini loh ya apa sih? Inna syirka la zulmun azim, bukan inna zulmal azima la syirkun, bukan. Ya, ini yang tidak difahami oleh mereka. Makanya guru kami Syekh Osama Said Al-Azhari yang sekarang menjadi Menteri Agama Mesir itu, beliau punya
kitab tipis. Kitabnya tipis. Al-Fahmul Munir. Al-Fahmul Munir yaitu pemahaman yang mencerahkan tentang ayat-ayat yang digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim mereka. Karena kita aku pernah ngaji beberapa dulu tahun biru yang santri-santri. Nah, ini sekali lagi beberapa hadis dan bab yang sudah kita kaji pagi hari ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari Islam. Pelaku dosa besar tidak dikeluarkan dari Islam. Hanya saja yaitu tadi mereka ya dosa, fasik gitu saja. Mereka dosa gitu saja. Karena yang dikeluarkan dari Islam hanya orang-orang yang dia melakukan jelas-jelas kesyirikan. Dalam kitab Falnad'u ilal Islam, ya. Dalam kitab Falnad'u ilal Islam karya Syekh Muhammad Sa'id Ramdan Al-Buti disebutkan bahwasanya orang itu dikeluarkan dari Islam atau orang itu keluar dari Islam itu karena 3 hal. Satu, akidahnya. Dia sudah benar-benar tidak berakidah, ya. Tidak berakidah sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama-ulama. Dia misalnya menyembah Tuhan lain, itu sudah keluar dari Islam. Yang kedua adalah perbuatannya. Perbuatannya. Misalnya pakai simbol-simbol agama lain. Pakai, mohon maaf, misalnya salib gitu, dengan sengaja. Itu sudah keluar dari Islam. Terus yang ketiga adalah ucapan ngecek sholat, ngecek zakat, ngecek haji dengan sengaja, dengan penuh kebencian. Nah, ini juga bisa keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari tindakan-tindakan yang mengeluarkan kita dari Islam. Babu alamatil munafiq wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفر عن ذكره الغافلون.